merdeka. Nah, di hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, pembangunan perekonomian Indonesia, tapi khususnya mengenai subbab A ya, tentang perekonomian Indonesia. Nah, di subbab A ini yang wajib kamu kuasai adalah kamu bisa membandingkan perekonomian masyarakat Indonesia, baik itu pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. Nah, bagaimana sih keadaan kondisi perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan? Sebelum itu, Ibu perlihatkan di sini ada grafik utang luar negeri Indonesia sekitar dari tahun 2014 sampai 2019. Baik itu utang pemerintah maupun utang swasta. Bisa kamu lihat di sini grafiknya utang luar negeri Indonesia, kita kasih kata ULN ya. Ini mengalami peningkatan tiap tahun ya, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Indonesia itu sudah punya utang luar negeri? Sebenarnya Indonesia tuh udah punya utang luar negeri itu dari awal masa kemerdekaan. Setelah ditandatanganinya KMB, Belanda itu mewarisi Indonesia utang sebesar 1,13 miliar dolar. Nah, utang ini itu didapatkan karena pasca setelah Indonesia kemerdekaan itu banyak infrastruktur yang rusak, kemudian juga ada pembukuan modal dari Belanda. Nah, di sini juga Ibu cantumkan bagaimana perkembangan utang Indonesia dari setiap presiden. Nah, bisa kita lihat dari setiap presiden ini itu utang Indonesia itu selalu mengalami kenaikan ya. Nah, di sini ada teks mengenai bagaimana sih cara mengatasi utang luar negeri. Nah, utang luar negeri di Indonesia itu seperti yang kamu tahu tadi kan tiap tahun makin bertambah. Untuk kenapa harus ada utang luar negeri? Nah, ini untuk menutupi defisit APBN. Jadi APBN itu anggaran pendapatan. Jadi kalau mengalami defisit, itu cara nutupinnya itu adalah dengan melakukan utang luar negeri. Lalu gimana caranya biar tidak banyak utang? Ya, caranya yang pertama adalah kita mengurangi utang itu sendiri, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, utang ini hanya digunakan untuk pembangunan strategis seperti di bidang pendidikan ataupun kesehatan, atau juga untuk proyek-proyek yang produktif seperti proyek pembangunan infrastruktur. Lalu caranya juga meningkatkan pajak dan meningkatkan pendapatan dari BUMN sehingga Indonesia pendapatannya bertambah, jadi bisa untuk memaksimalkan dalam pembayaran pajak. Itu cara ngatasin pengurangan utang luar negeri. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Seperti yang kamu tahu, di mana di awal kemerdekaan seperti negara-negara yang lainnya itu pasti keadaan ekonominya masih belum stabil. Apalagi pada awal kemerdekaan itu Jepang itu masih mempertahankan status quo. Jadi Jepang itu masih kayak kalau bisa tuh mempertahankan Indonesia. Ditambah lagi kita juga harus menghadapi tentara sekutu yang membocengin Nica. Ini tentara sekutu berarti tentara Inggris, Amerika, atau Belanda atau yang lain. Sedangkan kalau Nica ini pemerintah sipil Belanda ya. Yang tujuan mereka datang kembali ke Indonesia ini adalah mereka ingin merebut kembali kekuasaan Indonesia. Walaupun Indonesia merdeka, mereka kan nggak mengakui kemerdekaan kita kan. Ditambah lagi selain serangan dari luar, kita pun juga harus menghadapi gangguan dari dalam negeri. Salah satunya di sini adalah PKI. Sehingga kalau keadaan politik kemudian keamanan itu tidak stabil, itu akan susah untuk melakukan perkembangan ekonomi. Ditambah lagi juga pada saat awal kita merdeka, kualitas SDM Indonesia itu kategorinya masih rendah gitu. Masih banyak orang yang belum berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian, sehingga sulit untuk melakukan perkembangan ekonomi. Nah, ini masalah awal yang dihadapi Indonesia itu ada hiperinflasi, ada blokade laut oleh Belanda, kemudian kondisi politik sendiri mempengaruhi dan kegangguan keamanan dari dalam negeri. Ini akan kita bahas satu-satu ya.
Nah, untuk membahas bagian yang pertama, ada baiknya kamu mengerjakan dulu LK1. Ini kamu menjelaskan bagaimana pengaruh effort inflasi dan blokade laut terhadap ekonomi Indonesia pada saat itu, dan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, hiperinflasi itu berarti inflasinya yang sudah sangat tinggi. Diambil kata hiper itu kan udah kayak keterlaluan gitu, inflasinya udah sangat tinggi. Nah, inflasi itu sendiri artinya adalah kenaikan harga barang secara terus menerus. Jadi kalau harga barang setiap secara berkala tuh naik terus, sedangkan pendapatan tidak naik, itu namanya inflasi. Sehingga nanti masyarakat itu tidak mampu untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Itu hiperinflasi ya. Apa penyebab hiperinflasi pada saat itu? Penyebabnya itu adalah karena pada awal kemerdekaan Indonesia tuh belum punya mata uang sendiri, belum ada tuh namanya rupiah. Jadi pada saat itu masih banyak mata uang Jepang. Mereka sebelumnya terakhir kita dijajah Jepang kan, yang beredar sangat banyak, tidak terkendali. Nah, ini arti inflasi dan tingkatan inflasi dari yang ringan sampai sangat tinggi. Jadi kalau inflasi sangat tinggi itu inflasinya udah lebih dari 100% dalam setahun ya. Jadi misalkan kamu beli makanan yang tadinya 10.000 tahun lalu, nah tahun ini naik harganya jadi 20.000. Itu udah mengalami hiperinflasi, jadi udah terlalu tinggi. Nah, Indonesia juga selain pada awal kemerdekaan pada tahun 98 pernah mengalami inflasi sampai 76%. Nah, ini upaya Indonesia dalam mengatasi inflasi. Pada saat itu di negara kita dibolehkan 3 mata uang beredar secara bersamaan, yaitu The Javas Bank, kemudian banknya punya pemerintah Hindia Belanda, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Jadi 3-tiganya pada saat itu berlaku di masyarakat untuk digunakan transaksi. Menutup atau memblokir pintu keluar masuk perdagangan. Jadi gara-gara di blokade ini Indonesia tuh tidak bisa melakukan ekspor barang maupun impor barang. Jadi tidak bisa mengirim barang keluar maupun barang yang luar tuh masuk ke Indonesia. Nah, ini yang diblokade itu terutama jalur-jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting biasa dilakukan perdagangan internasional ya. Karena dulu ekspor impor itu utamanya itu melalui jalur laut. Nah, kenapa Belanda melakukan ini? Alasannya yang pertama, Belanda tuh mencegah jangan sampai ada bantuan militer dari luar negeri, baik itu senjata maupun peralatan lainnya. Karena waktu itu kan Belanda kembali lagi ke sini tujuannya ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia kan. Terus yang kedua itu ketika Belanda meninggalkan Indonesia, itu kan masih banyak perusahaan Belanda, khususnya perusahaan perkebunan yang tadinya milik Belanda atau milik negara lain atau milik warga asing, itu jadi milik Indonesia kan. Nah, Belanda itu nggak mau jangan sampai tuh hasil perkebunannya keluar. Kemudian yang hubungan dengan yang A, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan yang dilakukan bangsa lain, itu maksudnya melindungi Indonesia jangan sampai ada bangsa lain yang ngebantu Indonesia buat ngelawan Belanda. Nah, itu alasan utama Belanda. Lalu dampaknya apa buat kita setelah ada blokade laut? Dampaknya yang pertama, kita itu nggak bisa ngirim barang ekspor, berarti kan kita nggak punya pendapatan karena kita tidak bisa ngejual barang. Terlambat, bahkan nggak bisa sama sekali diekspor. Kemudian banyak barang yang sebenarnya kita belum bisa produksi sendiri, kayak obat-obatan, pakaian dan lain-lain itu semua kan barang dari luar negeri. Nah, kita tuh kekurangan barang-barang tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya barang yang kita butuhkan ini kan jadi terbatas nih jumlahnya. Jadi harga barang tersebut akan sangat mahal karena kan kita nggak bisa beli. Jadi muncullah inflasi yang parah, yang tidak terkendali, yang tadi yang hiperinflasi. Nah, gara-gara hiperinflasi ini otomatis rakyat ngerasa gelisah dong. Ngerasa kayak pendapatan segitu-gitu aja tapi harga barang sangat tinggi. Nah, ini yang diharapkan oleh Belanda, rakyat gelisah. Kenapa begitu? Ini tujuannya dia melakukan. Pertama, dia pengen ekonomi Indonesia tuh menjadi kacau. Kalau ekonomi kacau, rakyat gelisah, akan terjadi kerusuhan sosial nih.
Nah, jadinya rakyat tuh nggak percaya sama pemerintah. Jadi rakyat akan mikir, duh ternyata merdeka tuh nggak enak ya. Mereka kok merdeka tuh kehidupan kita malah lebih parah ya daripada pas dijajah. Nah, dengan anggapan seperti itu nanti kan Belanda akan mudah kembali eksis di negara kita. Dan akhirnya Belanda bisa menekan Indonesia dan bisa kembali menguasai Indonesia. Itu tujuan utama dari Belanda gitu, melakukan kekacauan ekonomi. Lalu apakah Indonesia diam saja? Tentu saja tidak. Ini yang dilakukan Indonesia. Yang pertama adalah melaksanakan program pinjaman nasional. Ini pelaksananya Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Insinyur Surahman atas persetujuan BPKNIP. Ini KNIP itu Komite Nasional ya. Jadi program pinjaman nasional itu yang minjem itu adalah justru pemerintah. Pemerintah minjem duit ke siapa? Minjem uang siapa? Minjem uangnya itu justru ke rakyat. Jadi kebalik. Kalau ini justru pemerintah yang minjem uang ke rakyat. Gimana caranya? Caranya pemerintah itu mendirikan namanya Bank Tabungan Pos. Jadi buat rakyat yang pengen minjemin uang ke pemerintah itu bisa naruh uangnya nanti ke Bank Tabungan Pos gitu. Jadi kayak, oh aku ingin berkontribusi nih minjemin uang ke pemerintah, ngebantu pemerintah biar ekonominya lancar. Nah kita taruh uang kita di situ, nanti sama pemerintah uangnya dikelola dan dibalikin gak bu uangnya? Dibalikin, tapi dicicil paling lambat 40 tahun. Utangnya dicicil ya. Nah ini adalah program ini sangat sukses sampai pada Juli 1946 uang yang terkumpul dari rakyat itu sebanyak 1 miliar. Kamu bayangkan ini tahun 1946 tapi uang yang terkumpul itu sampai 1 miliar rakyat mau minjemin. Itu berarti kan rakyat Indonesia tuh kompak gitu demi pelaksananya Indonesia yang bebas dari Belanda. Nah ini juga bukti bahwa rakyat itu percaya terhadap pemerintah. Jadi percaya kalau pemerintah ini bisa keluar dari kekacauan ekonomi ini. Itu yang dilakukan pemerintah yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga berusaha secara diplomatis yaitu dengan cara mengirim beras ke India. Nah tadi kan kamu sudah tahu sendiri kan, kalau di blokade itu artinya Indonesia nggak boleh melakukan ekspor maupun impor. Tapi kok ini bisa sampai ngirim beras 500.000 ton ya bu ke India. Nah kenapa dibolehin sama Belanda saat itu? Karena ini tujuannya itu bukan untuk berjualan, tapi tujuannya itu untuk ngebantu pemerintah India yang saat itu sedang mengalami krisis kelaparan di negaranya. Jadi kayak, oh kita bukan mau jualan kok ke Belanda, ini kita mau ke India, ini kita mengirimin beras itu buat bantuin India gitu. Jadi makanya karena ini adalah tujuan sosial, makanya sama Belanda dibolehin gitu lewat 500.000 ton. Nah karena India sangat berterima kasih udah ngebantu negaranya untuk bebas dari krisis kelaparan ini, maka India juga mau ngasih ucapan terima kasih atau ngasih imbalan, yaitu dia ngirimin bahan pakaian yang tadi ibu bilang pada saat itu Indonesia tuh belum bisa memproduksi bahan pakaian, jadi beli di luar. Nah itu dikirim ke Indonesia. Bu kok ini boleh sih masuk ke Indonesia? Ya balik lagi, ini kan bukan buat jualan, India ngasihnya sebagai ucapan terima kasih kayak gitu. Nah akhirnya selain India dapat keuntungan beras yang dia butuhkan, kita juga dapat keuntungan pakaian yang kita butuhkan. Tapi ada lagi yang paling penting. Yang paling penting setelah kejadian ini antara Indonesia dan India itu sejak itu saling mendukung aktif dalam forum-forum internasional. Jadi kalau ada apa-apa India tuh suka ngedukung Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Nah itu yang paling penting. Nah ini ada beritanya, kayak kita ngirim, ini bahkan dibuat bukunya. Ini waktu lagi Sultan Syahrir tuh berdiplomasi dengan PM-nya India. Kemudian ini lagi proses pengiriman kapal lautnya beras. Nah terus yang dilakukan Indonesia yang ketiga adalah mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri, itu baik melalui BTC maupun melalui hubungan langsung ke negara-negara tetangga. Nah
hubungan langsung itu dengan cara mengkontak langsung perusahaan swasta Amerika. Ini perusahaan yang biasanya dia jual belinya ini ya, hasil-hasil perkebunan pada saat itu ya. Nah, mereka bersedia mau beli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain yang mereka butuhkan. Jadi ya karena Amerikanya mau sendiri, masa Belanda mau menghalang-halangin Amerika gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua ini caranya tuh diam-diam ya, karena ini jatuhnya tuh kayak nyelumbutinnya melalui Sumatera. Nah, ini kan Sumatera itu berbatasan laut langsung dengan Malaysia dan Singapura kan. Jadi kayak diam-diam kita tuh ngirim karet ke Malaysia dan ke Singapura yang sangat dibutuhkan mereka untuk industrinya. Kemudian kita tuh dapetin senjata, obat-obatan, dan barang yang lain yang dibutuhkan dari mereka. Jadi kita ngirimin karet, mereka ngirimin barang lainnya. Nah, tadi itu adalah cerita gimana kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Akhirnya nanti akan muncul, ini kan kita bicaranya fokusnya ke ekonomi ya, tapi kan berhubungan sedikit dengan kondisi politiknya. Jadi kepisah ngomongin ekonomi dan politik. Muncullah namanya perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Akhirnya Indonesia mengakui secara de facto. Jadi Belanda itu mengakui bahwa ada yang namanya Indonesia, tapi hanya yang diakui itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura saja. Jadi sisanya kayak Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan lainnya itu, dan Maluku itu adalah milik Belanda. Nah, walaupun kita rugi secara luas wilayah, tapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu akhirnya Belanda mengakui bahwa ada nih pemerintahan Indonesia. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya kita wilayahnya makin sempit. Oleh karena itu hasil perjanjian Linggarjati ini ada pro dan kontra di antara para pejuang Indonesia. Nah, tapi apakah setelah ini Belanda ngerasa puas, ngerasa cukup? Ternyata tidak. Setelah ini nih Belanda berusaha kembali menguasai sisa wilayah yang tadi, yang Sumatera, Jawa, Madura, ingin dia diambil lagi. Jadi dia ingin menguasai itu seluruh Indonesia gitu. Nah, salah satu konflik yang terjadi itu adalah pertempuran 10 November yang dijadikan sebagai Hari Pahlawan ini. Nah, di Surabaya itu Sekutu yang datang dipimpin oleh AWS Malabi namanya pimpinannya. Nah, ini ininya ya, apa namanya, timeline-nya. Jadi sampai di Surabaya 25 Oktober 1945. Lalu pada tanggal 26 ada kesepakatan antara pemimpin Indonesia dengan pemimpin Sekutu bahwa kan Sekutu yang datang ke Indonesia itu tujuannya sebenarnya bukan untuk ngambil Indonesia ya. Sekutu yang datang itu tujuannya ingin melucuti senjata Jepang dan ingin melepaskan tawanan-tawanan Belanda atau tawanan Sekutu yang dulu pernah dipenjara oleh tentara Jepang. Itu tujuan mereka datang. Cuma yang jadi masalah, ingat ya, Sekutu itu datang nggak sendiri, tapi ngeboncengin Nica. Yang jadi masalah itu dia bawa Nica. Nica itu yang tadi Ibu bilang tentara sipil yang ingin kembali menguasai Indonesia, tentara sipil Belanda. Nah, ini sepakatannya balik lagi ke sini. Tapi ternyata Sekutu itu mengingkari janjinya dengan cara dia menyerbu penjara di Kalisolok dan membebaskan tawanan Belanda yang ditawan pasukan Indonesia. Nah, lalu sejak kejadian itu seringlah terjadi pertempuran senjata. Nah, yang puncaknya itu terjadi ketika 29 Oktober 1945 pemimpin Sekutu itu tewas, si AWS Malabi ini tewas ketika melakukan perjalanan mau ke suatu daerah, karena jalan yang dia lewati itu lagi ada
konflik senjata antara sekutu dengan Indonesia. Jadi dia tuh sebenarnya kayak tewasnya tuh nggak sengaja, orang lagi ada konflik di situ dia lewat gitu, jadi dia jadi korban. Nah, akibat tewasnya ini sekutu tuh marah, terutama Inggris, ngasih ultimatum. Ultimatum itu kayak ancaman yang sifatnya keras ya. Jadi suruh menyerahkan atau mengakui kekalahan rakyat Surabaya. Kalau tidak mengakui dan menyerahkan senjata, nanti Surabaya tuh bakalan digempur abis-abisan gitu. Nah, tapi ini ultimatum tanggal 9, tapi rakyat Surabaya tuh nggak mau ngikutin ultimatumnya Inggris, sehingga ya sesuai dengan ultimatumnya, sehingga Surabaya itu diserang abis-abisan. Nah, diserangnya itu mulai dari tanggal 10 November. Jadi ini perangnya lama, tapi diserangnya 10 November. Dan karena banyak tewasnya tokoh-tokoh penting pahlawan Indonesia, maka tiap tanggal 10 November itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian sebenarnya kejadian senjata ini tidak hanya pertempuran 10 November ya. Ada Medan Area, ada Bandung Lautan Api, ada pertempuran Ambarawa, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kamu diharapkan mencari peristiwa-peristiwa lain di aktivitas 2. Jadi cari penyebabnya apa, terus tokoh pentingnya siapa aja, terus kisah akhirnya bagaimana. Nah, nanti dibuat infografik dan di-share di medsos. Nah, itu di LK2. Nah, tadi kan awal kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke bagaimana kondisi ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Nah, Indonesia masa demokrasi parlementer itu sekitar tahun 1950 sampai 1959. Pokoknya ini patokannya setelah KMB ya, setelah konferensi meja bundar. Oleh karena itu di LK3 kamu disuruh cari tahu dulu apa isi KMB, terus keuntungan dan kerugian dari isi KMB itu apa. Karena kita mau ngomongin masa demokrasi parlementer, jadi patokannya setelah KMB. Nah, setelah banyak peristiwa fisik bersenjata, dan sebelum KMB itu ada banyak perundingan ya, ada Linggarjati, ada Renville, ada Rumroyen, ada Inter Indonesia dan lainnya. Tapi puncaknya itu adalah KMB. Itu tidak dibahas di sini karena kita lebih mengutamakan tentang perekonomian. Nah, KMB itu dari Indonesia pemimpinnya Muhammad Hatta pas konferensi. Dari Belanda itu Van Maasepen, kemudian dari BFO itu kayak kumpulan negara-negara bagian Belanda yang ada di Indonesia. Jadi kan yang tadi kamu bilang tuh, yang tadi Ibu bilang kan ada negara bagian Kalimantan, negara bagian Sulawesi, negara bagian Maluku. Nah, itu namanya sebutnya BFO. Nah, itu diketuai oleh Sultan Hamid II. Kemudian dari UNCI itu United Commission Indonesia. Jadi ini di bawah naungan PBB ya. Tugasnya buat mengkelarkan masalah antara Indonesia dan Belanda ini. Itu ketuanya Gridley. Nah, isi dari KMB itu ada banyak, tapi yang kamu pahami adalah poin-poin pentingnya. Nah, poin penting yang pertama adalah akhirnya Belanda mengakui bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat. Kalau udah ngakuin, berarti setelah ini Belanda itu udah nggak boleh lagi kayak perang-perang sebelumnya tuh ingin kembali menguasai. Nah, pengakuan kedaulatan nanti ditandatangani secara resmi paling lambat, selambat-lambatnya itu 30 Desember 1949. Terus masalah Irian Barat, jadi pas KMB ini Irian Barat tuh belum masuk ke Indonesia. Jadi masalah Irian Barat tuh nantinya mau masuk Indonesia atau enggak, itu akan dibahas 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Kemudian nanti dia akan jadi bab sendiri nih sebenarnya, bab merebut kembali Irian Barat. Kemudian antara RIS dan Belanda itu akan diadakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Jadi masih ada hubungan nih antara Indonesia dengan Belanda, tapi yang jadi ketuanya atau yang pemimpin tertingginya tetap Belanda. Kemudian seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, setelah KMB ini kan masih ada tuh utang-utang Belanda selama dia menjajah Indonesia. Nah, itu utang Belandanya itu yang harus ngebayar adalah Indonesia sendiri. Tuh. Oh ya, balik lagi ke sini. Indonesia
diakui kedaulatannya kan, kekuasaannya, tapi syaratnya oleh Belanda itu bentuk negaranya harus harus serikat, nggak boleh negara kesatuan. Jadi setelah ini Indonesia itu kayak negara-negara bagian. Nah, dampaknya apa? Dampaknya positifnya ini akhirnya diakui kemerdekaannya. Yang kedua, udah tidak ada konflik lagi, jadi kita bisa lebih fokus melakukan pembangunan, jadi nggak fokus berperang. Negatifnya Irian Barat belum masuk ke bagian kita, jadi belum jelas nih Irian Barat nanti mau jadi negara sendiri atau jadi ikut negara mana atau ikut Indonesia, itu belum jelas. Terus ini juga ruginya Indonesia yang tadinya negara kesatuan berubah jadi negara RIS. Jadi nggak sesuai dengan cita-cita bangsa. Jadi kalau RIS itu negara kita tuh jadi kayak pecah-pecah. Nah, akibat dari yang tadi pada zaman demokrasi parlementer itu ada dua masalah jangka panjang sama masalah jangka pendek. Kalau masalah jangka panjang, jumlah penduduk pada saat itu mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Ini istilahnya kayak baby boom gitu kan. Setelah kita udah agak lumayan aman kondisi sosial politiknya, orang tuh jadi banyak beranak pinak. Apa masalahnya? Makin banyak rakyatnya, berarti kan pemerintah harus ngurusin rakyatnya tuh. Jadi kayak makin banyak. Ditambah lagi pada saat itu rakyatnya sendiri pun tingkat kesejahteraannya tuh masih rendah. Jadi udah penduduknya banyak, penduduknya kesejahteraannya rendah. Terus masalah jangka pendek adalah terlalu banyaknya jumlah mata uang Indonesia yang beredar. Nah, mungkin kamu pernah berpikir, Bu, kenapa gak sih pemerintah itu, kan ada BI nih, tugasnya nyetak uang yang banyak. Kenapa gak sih, Bu, dia nyetak uang yang banyak aja, habis itu dibagi-bagiin ke rakyat biar rakyat sejahtera semua? Gak bisa anak-anak, karena kalau uangnya beredar terlalu banyak, itu malah justru nanti akan menyebabkan inflasi. Jadi mata uangnya tuh kayak tidak ada harganya gitu. Kemudian ditambah lagi biaya hidup juga makin meningkat. Nah, ini masalah yang dihadapi pada zaman demokrasi parlementer. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini cara menyelesaikannya untuk yang mata uang beredar sangat banyak. Ini cara menyelesaikannya dengan kebijakan namanya Gunting Syafruddin. Nah, Syafruddin itu adalah nama penggagasnya, nama yang punya kasih ide. Ini Menteri Keuangan pada saat itu, Syafruddin Prawijaya. Berlakukannya sejak tanggal 20 Maret 1950. Gunting, kenapa namanya gunting? Karena ini memotong mata uang, jadi nilainya tinggal setengahnya. Tapi mata uang yang dipotong itu mata uang yang nilainya 2,5 rupiah ke atas. Jadi tugasnya apa tujuannya? Tujuannya itu buat mengurangi jumlah uang yang beredar, jadi bisa mengurangi defisit anggaran negara. Nah, istilah nama lain dari Gunting Syafruddin itu istilahnya namanya snaring ya. Snaring itu pemotongan nilai mata uang. Oke, tadi udah dijelaskan ini nilai tinggal setengahnya, ini pelakunya, ini tujuannya. Nah, ini defisit, berarti negara itu duitnya minus pada saat itu sebesar 5,1%. Nah, ini iklan-iklannya pelaksanaan snaring. Nah, jadi kayak gimana sih snaring? Misalkan pada saat itu kamu tuh punya uang 5 rupiah, kan dipotong setengahnya. Jadi kamu punya uang 5 rupiah, itu tuh setara kayak kamu punya uang cuma 2,5 rupiah. Itu snaring. Jadi yang satu bisa kamu pakai buat belanja, yang satunya lagi disimpan sebagai jaminan. Oke. Selain snaring yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dengan melaksanakan gerakan benteng. Kamu diingat aja dari namanya, ini benteng. Jadi tugasnya membentengi. Membentengi apa? Yang dibentengi adalah pengusaha-pengusaha pribumi. Biar apa? Biar mereka itu mampu bersaing dengan pengusaha asing. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan bantuan berupa modal. Jadi diharapkan dengan dikasih modal, nanti uangnya dipakai untuk mengembangkan usahanya. Nah, terus juga disuruh modalnya pinjaman juga, dengan pinjaman lunak, jadi bisa ngembaliin dengan bunga rendah dan jangka waktu yang panjang.
Jadi ini harapannya ya. Tapi apakah ini berhasil? Ternyata ini mengalami kegagalan. Apa penyebabnya? Yang pertama, udah dikasih modal tapi tetap pengusaha pribumi ini nggak bisa bersaing dengan pengusaha non pribumi. Jadi belum mampu bersaing. Yang kedua, pengusaha pribumi pada saat itu memiliki mental yang cenderung tuh konsumtif. Jadi dia dikasih uang nih kan tujuannya buat meningkatkan modal dia, tapi sama dia tuh malah dibeliin kayak beli rumah, beli mobil, atau beli barang kebutuhan pribadi dia, jadi bukan buat usaha. Terus sangat tergantung terhadap pemerintah, jadi tidak bisa mandiri. Kemudian ini berhubungan dengan ini ya, kurang mandiri. Kemudian mereka pengennya instan, pengennya cepat untung besar, terus hidup mewah, nggak mau merintis usahanya sendiri. Yang tadi yang lebih jelaskan ke sini, jadi disalahgunakan kebijakan ini untuk keuntungan pribadi, bukan untuk mengembangkan usahanya. Lalu ada lagi ini programnya namanya FINEC, Financial Economy. Ini dilakukan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi kayak melakukan perundingan di Jenewa kepada pihak Belanda. Apa isi yang disepakati? Yang pertama adalah hasil KMB dibubarkan, jadi sudah tidak mengakui hasil KMB lagi. Kemudian tadi kan antara Indonesia dan Belanda terbentuk Uni Indonesia Belanda yang ketuanya adalah Belanda. Nah itu hubungannya sekarang udah nggak ada ketuanya Belanda, jadi hubungannya tuh kayak dua negara yang setara lah, hubungan bilateral. Kemudian FINEC ini didasarkan pada Undang-Undang Indonesia, bukan undang-undang yang didirikan kedua belah pihak. Nah hasilnya, walaupun Belanda nggak mau menandatangani hasil FINEC ini gitu, karena dianggapnya Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Namun tetap kita melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Nah, tujuan utamanya kenapa melakukan FINEC, biar kita tutup terbebas dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Dampaknya jadi apa? Dampaknya setelah itu kan waktu itu masih banyak orang Belanda yang usahanya, bisnisnya, pabrik-pabriknya tuh di Belanda. Nah sejak itu pengusaha Belanda ini harus keluar dari Indonesia dengan cara menjual perusahaannya. Jadi dia nggak bisa melanjutin usahanya. Jadi cuma yang jadi masalah ketika banyak pengusaha Belanda ini mau jual usahanya, pada saat yang bersamaan pengusaha pribumi itu belum sanggup buat ngejalanin usahanya sendiri. Jadi kayak belum, aduh ini gimana ya cara jalanin pabriknya, jalanin usahanya tuh secara manajemen mereka tuh belum sanggup. Itu yang jadi masalah nantinya. Nah yang berhubungan dengan FINEC, lanjut ke nasionalisasi perusahaan asing. Jadi nasionalisasi perusahaan asing itu artinya yang tadinya punya Belanda akhirnya dijadikan milik pribumi atau milik pemerintah Indonesia. Ini lanjutan dari FINEC ya. Kemudian jadi hak milik Belanda tuh udah dicabut, semua diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang tadi menolak hasil KMB. Nah ini perusahaan asing yang berhasil dinasionalisasi pada saat itu ada banyak ya, mulai dari perusahaan perkebunan, pertanian, terus transportasi, dan perusahaan tambang lainnya. Nah ini juga nama-nama perusahaannya. Jadi dulu begitu banyak perusahaannya. Kita memasuki masa demokrasi terpimpin ini tahun 1959 sampai 1966. Jadi kenapa ini kategorinya dibilang demokrasi terpimpin? Karena artinya itu adalah semua kegiatan pemerintahan negara itu yang pimpin adalah presiden. Jadi semua kekuasaan tuh di tangan presiden, makanya disebutnya demokrasi terpimpin. Nah demokrasi terpimpin ini dimulai sejak dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959. Nah kenapa keluarkan dekret? Karena Badan Konstituante itu badan yang didirikan khusus untuk membuat undang-undang baru, itu gagal bikin undang-undang baru. Akhirnya dipakailah UUDS 1950, ini undang-undang sementara 1950. Nah isi dari dekret
presiden adalah yang pertama dibubarkan, anggota konstituante dibubarkan ya karena nggak ada gunanya, disuruh buat UUD baru tapi nggak selesai membuat UUD-nya, dan akhirnya kita nggak pakai UUD baru. Akhirnya isi yang kedua adalah balik lagi pakai UUD 45. Kemudian dibentuklah MPRS, ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS itu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Ini yang bentuk adalah presiden, karena yang bentuk presiden maka mereka jadinya tunduk sama presiden. Nah, masalahnya yang dihadapi pada zaman demokrasi parlementer itu yang jangka panjang, masalahnya karena di zaman sebelumnya demokrasi, masalah ekonomi pada zaman demokrasi terpimpin maksudnya ya, ini jangka panjang karena masih ada masalah di masa sebelumnya, demokrasi ekonomi parlementer. Kemudian pada saat itu pun kondisi politiknya Indonesia sedang bermasalah dengan Malaysia, masalah Sabah dan Sarawak yang mau masuk ke Malaysia. Nah, itu membuat Indonesia tuh putus hubungan diplomatik dengan Malaysia, bahkan menyebabkan pengen perang sama Malaysia. Kemudian masalah Irian Barat, kamu masih ingat kan? Tadi Irian Barat itu nanti akan diberikan ke Indonesia 1 tahun setelah KMB. Nah, ini udah setahun lebih ceritanya, tapi masalah Irian Barat tuh nggak pernah dibahas kembali. Jadi mau ngerebut kembali. Nah, kemudian yang ketiga dari dalam negeri itu ada peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan politik Indonesia pada saat itu tuh mengalami kekacauan. Nah, sistem ekonomi demokrasi terpimpin sendiri ini adalah, maksudnya Presiden Soekarno itu terjun langsung dalam mengatur perekonomian. Jadi semua alat produksi maupun distribusi yang vital, yang penting itu semua dikuasai oleh negara. Nah, ini ada LK4. Di LK4 ini kamu disuruh jelasin peristiwa yang mengakibatkan tersumbatnya perekonomian. Jadi cari informasi kenapa bisa terhambat perekonomiannya. Nah, cara mengatasi masalah yang tadi itu dengan membentuk namanya Bappenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional. Bentuk dari Bappenas itu dia ngebentuk namanya Dapernas. Kalau Dapernas itu Dewan Perancang Nasional yang diketuai oleh Muhammad Yamin. Nah, tugas dari Dapernas sendiri dia ngerancang undang-undang tentang pembangunan nasional dan rencananya bagaimana, lalu mengawasi penyelenggaraan pembangunannya. Sedangkan kalau tugas Bappenas ini dia yang bikin rencana jangka panjang dan rencana tahunannya, baik itu buat nasional maupun daerah, dan mengawasi juga pelaksanaannya. Nah, kemudian tadi kan inflasi masih tetap terjadi ya pada masa demokrasi terpimpin. Cara nurunin inflasi itu dengan cara devaluasi, yaitu nurunin nilai uang. Nilai uangnya diturunin. Jadi tujuannya biar inflasi itu terbendung, tidak terlalu tinggi, dan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak, dan nilai rupiah itu bisa meningkat. Sehingga tujuannya sih pengen rakyat kecil itu tidak dirugikan. Jadi uang yang mengalami devaluasi itu adalah uang kertas pecahan yang senilai 500 itu jadi seharga kayak 50 rupiah. Terus uang kertas yang bernilai 1000 itu jadi 100. Kemudian pada saat itu ketika orang punya simpenan uang di bank yang nominalnya lebih dari 25.000 itu dibukukan. Jadi misalkan kamu nyimpan uang di bank terus nilainya 25.000, itu kamu nggak bisa diambil uangnya. Uangmu tetap ada di bank itu, cuma nggak bisa diambil. Biar apa? Biar uang di masyarakat tuh beredarnya tidak terlalu banyak. Nah, walaupun pemerintah sudah melaksanakan devaluasi ini, tapi ini tetap saja tidak berhasil untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat itu. Ini tadi udah Ibu jelaskan ya tujuannya apa. Nah, kenapa tidak berhasil? Karena walaupun mengadakan penurunan nilai mata uang, tapi yang jadi masalah itu kan bukan nilai mata uangnya, tapi yang jadi masalah itu walaupun terkesan harga barang itu jadi murah, yang jadi masalah adalah rakyat tuh nggak punya uang buat beli, bukan masalah nilai mata uangnya yang diturunkan. Nah, kemudian pemerintah juga melaksanakan namanya Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Ini dikeluarkan tanggal 28 Maret 1963. Nah, di DEKON ini
tujuannya ingin menciptakan ekonomi yang mandiri dan bersifat nasional, jadi bebas dari sisa-sisa imperialisme, maksudnya bebas dari kontrol barat. Nah, Dekon ini juga tetap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi dan mengalami kegagalan. Ini masalahnya ya, kenapa bisa jadi gagal. Yang pertama karena anggaran defisit, devisa juga nggak nambah. Kemudian tapi pemerintah tetap nyetak uang baru yang bikin inflasi semakin tinggi. Nah, menjelang berakhirnya order lama dan muncullah nanti order baru, itu tadi sudah dijelaskan ada yang namanya G30 SPKI. Jadi ini adalah titik di mana nanti order lama itu akan tumbang digantikan oleh order baru. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang tadi Ibu jelaskan, kondisi politik yang tidak stabil juga, akhirnya muncullah di masyarakat ini yang namanya Tritura, 3 tuntutan rakyat. Isinya pembubaran BKI, pembersihan kabinet Dwi Korah. Kabinet Dwi Korah itu kabinet yang pada saat itu lagi menjabat ya, dibersihkan dari apa? Dari unsur-unsur PKI. Jadi biar semua tuh kembali ke Pancasila. Terus karena harga barang itu naik semua, jadi tuntutannya adalah turunkan harga barang. Nanti muncullah setelah ini Super Semar. Super Semar itu surat perintah 11 Maret yang menandai bahwa order lama selesai, masuklah kita ke order baru. Mulai memasuki masa order baru, jadi masa Presiden Soeharto, kekuasaan Soeharto tahun 1966 sampai 1998. Nah, seperti yang kamu tahu, pasca order lama ganti order baru itu masih meninggalkan masalah yang paling besar yang jadi program fokus utama untuk menyelesaikan itu adalah masalah inflasi yang pada saat itu sampai 650%. Membayangkan nih inflasi 650.000%, yang tadi misalkan kamu beli mie ayam 10.000, mie ayamnya jadi 65.000. Separah itu inflasinya. Jadi programnya itu nyelesain inflasi, ngurangin inflasi, nyelamatin keuangan negara. Tadi kan kamu tahu sendiri, defisit terus kan uang negaranya. Kemudian yang paling penting adalah kebutuhan pokok rakyat itu terpenuhi. Karena kan tadi banyak rakyat yang nuntut minta diturunkan harga kan, karena nggak mampu membeli kebutuhan pokoknya. Nah, untuk cara mengatasi 3 masalah utama ini, itu pada masa order baru dibuatlah program namanya program jangka pendek dan program jangka panjang. Kalau yang program jangka pendek itu yang kayak di awal dilaksanakan untuk mengatasi 3 masalah ini. Kalau program jangka panjang ini nanti disebutkan repelita, jadi kayak untuk depannya itu bagaimana laksanaannya. Salah satu ciri khas dari order baru itu adalah berhasilnya transmigrasi. Nah, transmigrasi pada masa order baru ini tujuannya tidak hanya ingin meratakan jumlah penduduk, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tapi juga tujuannya ini adalah biar di wilayah lain kayak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua itu juga banyak penduduknya yang nanti mungkin bisa membuka perkebunan baru, pertanian baru. Jadi buat ketahanan pangan juga itu tujuan dari adanya transmigrasi pada masa order baru ya. Bahkan sempat diadakannya nih bedol desa. Kalau bedol desa jadi pindahnya tuh satu desa, termasuk perangkatnya dari kepala desa, semuanya tuh lurah-lurahnya pindah semua. Nah, ini program jangka pendek untuk menekan inflasi yang 40% tadi itu dilakukan namanya stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Dan kalau inflasinya terus tinggi, pemerintah nggak mungkin dong melakukan pembangunan karena kan semua barang harganya mahal. Jadi tugas utama di awal itu pada order baru itu nekan inflasi biar bisa melaksanakan pembangunan. Kalau stabilitas dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan inflasi dan harga biar nggak melonjak. Kemudian kalau rehabilitasi itu yang direhab adalah fisiknya, jadi sarana prasarana maupun alat produksi yang banyak mengalami kerusakan pada sebelumnya itu dibetulin biar nanti bisa melakukan kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya sangat-sangat baik.
karena yang tadinya inflasi 650% ini turun jadi hanya 80% aja pada tahun 1968. Jadi karena sudah turun, dianggapnya sudah cukup terkendali gitu ya inflasinya, maka tahun 69 mulailah diterapkan program jangka panjang. Nah, ini di aktivitas 5 ditanyakan program unggulan apa aja pada masa Orde Baru, kemudian penyebab keberhasilannya apa, kemudian nanti juga pertanyaannya kenapa masa ekonomi Orde Baru tuh banyak mengalami kemunduran. Untuk soal nomor 3 nanti dijelaskannya di bagian agak akhir ya di Orde Baru. Nah, ini keunggulannya. Pada masa Orde Baru itu dia berhasil menciptakan kestabilan baik itu di bidang politik, keamanan maupun ekonomi. Jadi biar membuat rakyat itu fokus dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang harus dilakukan pertama adalah politik keamanan ekonominya itu harus stabil dulu sehingga rakyat itu bisa lebih sejahtera. Buktinya apa? Kalau rakyat itu lebih sejahtera, buktinya pada masa Orde Baru angka kemiskinan itu menurun, angka kematian bayi menurun, itu artinya kan makanannya sehat, ibunya juga sehat gitu. Terus fasilitas kesehatan juga ada banyak. Terus pendidikan pun prestasinya meningkat, termasuk penurunan buta huruf pada saat itu, dan angka partisipasi sekolah rakyat itu juga meningkat. Nah, ini tadi udah jelas ya, udah jelaskan program transmigrasi ini juga gencar dan berhasil dilakukan. Jadi dipindahin tuh orang Pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Makanya kamu bisa lihat sendiri orang Jawa itu tersebar di seluruh Indonesia. Terus juga keberhasilan dalam KB, bahkan ini dapat kayak award dari PBB karena berhasil melaksanakan KB. Tujuannya biar apa? Kalau KB itu programnya satu keluarga itu maksimal anaknya 2 ya, disarankan ya. Biar apa? Biar jumlah penduduk juga berkurang, nggak terlalu banyak. Terus kalau anaknya nggak banyak kayak gini kan, sehingga keluarga tuh bisa lebih berkualitas gitu, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi lebih sejahtera. Nah, pertumbuhan penduduk tadi kan sempat mengalami baby boom ketika masa Orde Lama kan. Nah, ini sempat ditekan jumlah penduduknya ya, dari yang pertumbuhannya 2,6% jadi 1,6. Nah, ini nih penghargaan dari UNICEF yang jadi contoh untuk negara lain. Jadi Indonesia jadi contoh, semoga negara lain bisa ngikutin nih. Indonesia udah berhasil. Terus gimana? Nah, kemudian program jangka panjang, seperti namanya jangka panjang, jadi ini dilakukan sekitar 25 tahun, tapi dibagi per 5 tahun ya, secara periodik, makanya namanya pelita, pembangunan 5 tahun. Kalau rencananya namanya repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi ada 6 periode sebenarnya, jadi 30 tahun, tapi periode terakhir itu periode nanti Soeharto-nya tuh nggak bisa menyelesaikan pelitanya gitu, karena dia harus diganti. Nah, ini mengalami keberhasilan ya rencana jangka panjangnya. Nah, di aktivitas 7 kamu disuruh menjelaskan pelita 1 sampai 6, kapan dilaksanakannya, tujuan apa, hasilnya bagaimana, terus tanda keberhasilannya apa. Nah, ini repelita dari tahun 69 sampai 94, ada 5 bagian. Biasanya yang kamu ingat tuh cuma ininya aja, fokusnya di bidang apa. Nah, misalkan kayak ini nih, repelita 1 fokusnya di bidang pertanian gitu. Terus repelita 2 fokusnya di bidang pembangunan selain Pulau Jawa. Terus pelita 3 tuh di bidang industri buat ekspor, pelita 4 itu menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Kemudian di bidang pelita 5 tuh lebih ke di bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan. Jadi yang diingat tuh cukup intinya tentang apa di tiap pelita. Oke, ini masih sama ya tentang pelita. Nah, ini yang dilakukan pada zaman Orde Baru, trilogi pembangunan, kemudian 8 jalur pemerataan. Nah, di akhir
masa Orde Baru, tadi kan Ibu lebih banyak nyebutin kayak keberhasilannya, bagusnya gimana segala macam. Nah, justru di akhir masa Orde Baru ini perekonomian Indonesia tuh mengalami kemunduran. Nah, apa penyebab kemundurannya? Yang pertama, karena pembangunan tuh emang besar-besaran pada masa Orde Baru, tapi pembangunannya tidak merata, jadi hanya berpusat di Pulau Jawa atau hanya berpusat di Jakarta aja. Nah, justru buat daerah-daerah yang penyumbang devisa negara kayak Riau nih kan banyak tambangnya, gasnya, Kalimantan Timur banyak minyak buminya, Papua banyak emasnya, yang nyumbangin banyak devisa justru mereka adalah 3 provinsi termiskin pada saat itu. Jadi kayak kamu banyak ngasih duit ke pemerintah tapi kamu miskin. Nah, itu yang jadi penyebab kemunduran. Yang kedua adalah emang pendapatan masyarakat itu pada saat itu meningkat, tapi pendapatan meningkat, mentalnya yang turun. Buktinya apa mentalnya turun? Pada saat itu banyak terjadi namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, terutama di kalangan pejabat atau pemerintah. Kemudian ditambah lagi dengan kebijakan politik cenderung otoriter dan sentralistik. Jadi kayak harus ngikutin apa kata presiden gitu. Sedangkan rakyat itu bukannya tidak didengar, bahkan tidak boleh menyuarakan pendapatnya pada masa Orde Baru. Jadi tidak ada demokrasi di masyarakat. Nah, ini di LK7 kamu disuruh membandingkan keberhasilan pembangunan ekonomi pada setiap masa Orde Baru dan masa reformasi, ngebandingin. Oke, kita mulai memasuki era reformasi. Jadi setelah Orde Baru, era berikutnya adalah era reformasi. Nah, era reformasi jadi ditandai dari Presiden B.J. Habibie sampai yang terakhir sekarang itu Presiden Jokowi ya. Nah, sebelum berakhirnya masa Orde Baru itu terjadi krisis moneter di Thailand pada tahun 1997 yang nanti krisis moneter di Thailand ini akan berdampak ke negara-negara lainnya di Asia. Nah, yang dampak itu nih yang warnanya oranye nih, yang dampaknya besar. Nah, nilai tukar dolar langsung menaik, rupiah menurun. Yang tadinya 1 dolar itu 2.500 naik jadi 1 dolar itu 17.000. Jadi mengalami krisis parah. Bursa saham anjlok, jatuh, jadi saham jadi murah. Perusahaan banyak yang bangkrut. Perusahaan bangkrut ya otomatis dia harus nge-PHK pekerjanya. Kemudian harga barang-barang pokok juga tinggi atau tidak terkendali. Nah, ini ada teks bagaimana gerakan reformasi tahun 98. Jadi gerakan yang mengakhiri nanti masa Orde Baru. Jadi sebagai tanda berakhir Orde Baru masuk ke masa reformasi. Nah, di sini bisa kamu lihat rangkuman setiap presiden bagaimana kondisi ekonominya. Nah, di LK8 kamu disuruh melengkapi tabel di setiap masa presiden ini, gimana kondisi ekonominya, terus kebijakan yang khas di tiap presiden itu apa aja. Oke, kita bicarakan dulu masalah awal pada masa reformasi secara ekonomi. Yang pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah, yang tadi sudah Ibu jelaskan, dari 2.500 dari 1 dolar itu 2.500 jadi naik 1 dolar itu 15.000. Kemudian banyak perusahaan dalam negeri itu yang pada saat itu melakukan pinjaman ke luar negeri. Jadi pinjaman swasta, kan kalau pinjam ke luar negeri itu bentuknya dolar ya. Ketika dolar ini naik, jadi ketika dia mau bayar pinjamannya itu mengalami kesulitan. Jadi kayak mengalami kredit macet. Ya, dia minjem uang nggak bisa balikin, otomatis bunganya kan akan nambah-nambah terus. Kemudian ini nanti akan mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami PHK, otomatis perusahaan banyak yang di PHK, maka angka kemiskinan akan bertambah. Ya, otomatis juga harga kebutuhan pokok tak terkendali. Jadi karena dolar naik, udah gitu rakyat juga nggak mampu membeli kebutuhan pokoknya, sehingga biaya hidupnya pun makin tinggi. Nah, ini masalah yang dihadapi pada masa awal reformasi peninggalan dari masa Orde Baru.
Nah kemudian pasca turunnya Soeharto itu digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang pada saat itu dia sebagai wakilnya kan. Nah kebijakan yang dikeluarkan B.J. Habibie untuk menanggulangi krisis ekonomi ini yang pertama adalah mengendalikan nilai rupiah. Jadi kayak meningkatkan nilai rupiah biar dolarnya turun. Tadi kan sempat 15.000 per 1 dolar kan ya. Kemudian menyediakan kebutuhan bahan pokok maupun obat-obatan dengan harga terjangkau. Kemudian berputarnya roda perekonomian nasional sama pelaksanaan reformasi di ekonomi. Jadi kayak dirombak lagi rencana pembangunan ekonominya. Nah ini yang dilakukan B.J. Habibie untuk menyelamatkan keuangan negara, menjalin kerjasama dengan IMF. Seperti yang kamu sudah ketahui, IMF itu International Monetary Fund. Ini tugasnya meminjami uang ke negara-negara yang sedang mengalami krisis ya, untuk membantu negaranya keluar dari krisis. Kemudian independensi Bank Indonesia itu maksudnya BI itu jadi kepisah, dia di luar bawah naungan pemerintah, jadi dia jadi bank yang independen dalam mengurusi urusan perekonomian. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bermasalah likuidasi itu dibubarkan, terutama bank-bank yang bermasalah nih. Kemudian nilai tukar rupiah berhasil ditingkatkan dari 15.000 atau 17.000 jadi 10.000. Kemudian membentuk lembaga khusus yang memantau dan menyelesaikan masalah utang Indonesia. Nah, program yang dilaksanakan B.J. Habibie ini berhasil ya, sampai pada akhirnya nilai rupiah bahkan 6.500. Tetapi di akhir masa jabatannya naik kembali dolar jadi 8.000 per 1 dolar. Nah, setelah B.J. Habibie, presiden berikutnya adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masanya Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi itu sudah mengalami perbaikan dan kondisi keuangan juga mulai stabil. Nah, tandanya apa? Tandanya PDB, ini pendapatan bruto ya, itu lebih ke arah positif. Jadi kayak neraca keuangan negara tuh surplus ya. Kemudian laju inflasi dan tingkat suku bunga rendah. Jadi inflasi kategorinya rendah, aman. Kemudian nilai tukar rupiah pun kembali menurun pada April 2001 sampai 12.000. Nah, pada saat masa Abdurrahman Wahid, hubungan IMF dengan pemerintah itu mulai menurun, jadi Indonesia nggak terlalu banyak minjem uang di IMF. Tetapi pelaku bisnis dan investor asing tuh jadi kayak tidak ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Terus pergerakan saham cenderung negatif, sehingga orang lebih banyak ngejual saham daripada ngebeli. Jadi bikin saham nanti harganya jadi murah. Sekarang kita lihat pada masa ekonomi Presiden Megawati Soekarnoputri. Nah, pada masa Megawati, pertumbuhan ekonomi itu kategorinya tergolong rendah. Kenapa rendah? Karena kurang menarik buat investor asing itu berinvestasi di negara kita. Alasannya karena suku bunganya termasuk kategorinya tinggi. Nah, kebijakan yang dilakukan Megawati untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan meminta penundaan pembayaran utang. Jadi kayak Indonesia kan tadi banyak utangnya kan, nah itu minta tar dulu dibayarnya, jadi biar fokus ngurusin ekonomi dalam negeri dulu. Kemudian mengalokasikan utang baru sebesar 166,3 triliun. Jadi untuk biar ekonominya meningkat, kita lakukan utang baru. Lalu ada kebijakan privasi BUMN. Privasi itu artinya perusahaan yang tadinya milik negara, milik pemerintah itu dijual ke swasta. Jadi dijual ke swasta atau dijual ke negara lain. Tujuannya biar apa? Biar perusahaan yang kayak mau bangkrut itu nanti dia bisa bangkit lagi. Jadi ngeringanin beban negara buat nyelamatin perusahaan tersebut.
Kemudian gimana kondisinya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Nah, pada masa SBY ini rata-rata pertumbuhan ekonomi cukup bagus, sekitar 5-6% per tahun. Kemudian kita berhasil bertahan. Jadi pada masa itu sempat ada krisis dunia, tapi kita sempat bertahan. Kemudian inflasi bisa ditekan sehingga angka kemiskinan menurun dan bisa membuka lapangan kerja baru. Ini yang ditempuh kebijakannya, yang pertama adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Jadi pada masa SBY itu sempat BBM itu mengalami 3 kali kenaikan. Nah, tujuannya dinaikin harga BBM itu biar subsidinya itu dialihkan tidak ke bahan bakar minyak tapi ke bidang pendidikan atau kesehatan yang lebih penting. Lalu pada saat SBY itu ada yang namanya BLT, bantuan langsung tunai. Nah, ini dengan cara ngasih uang cash ke rakyat-rakyat miskin biar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu pada masa SBY juga kita berhasil mengurangi utang luar negeri kita. Bahkan kita sempat melunasin sisa utang IMF-nya sebesar 3,1 miliar. Jadi karena kita sudah tidak punya utang, jadi kita nggak bisa bebas dari pengaruh IMF. Nah, kemudian pada masa SBY juga muncullah yang namanya otonomi daerah, sehingga selain ada BUMN, banyak juga BUMD, perusahaan milik daerah kayak milik provinsi gitu misalkan. Selain kalau zaman Orde Baru itu kan sentralistik, semua harus ngikutin pemerintah pusat. Sedangkan kalau zaman reformasi itu lahir otonomi daerah, jadi tiap daerah itu diberikan hak untuk mengelola daerahnya masing-masing, termasuk sumber daya alamnya. Jadi diharapkan tiap daerah itu bisa sejahtera, tidak harus menunggu pemerintah pusat. Nah, di aktivitas 9 ini kamu disuruh nyari tahu nama BUMD yang ada di provinsimu, berarti cari di Jakarta ya. Terus geraknya bidang usaha apa, hasilnya apa, terus kontribusinya apa terhadap pembangunan daerah. Nah, di sini Ibu sudah kasih kamu BUMD yang ada di DKI. Oke, ini hanya menambah wawasan kamu aja ya. Jadi ciri-ciri masa Orde Baru itu merebaknya KKN yang nanti malah menumbangkan Orde Baru sendiri, lalu muncullah reformasi sebagai bentuk demokrasi. Kemudian ada LK10. Di LK10 kamu disuruh memahami materi tentang bagaimana perkembangan perekonomian yang pesat hingga melahirkan perekonomian digital pada saat masa ini. Jadi materinya kamu harus tahu dulu pengertiannya apa, perkembangannya gimana, kelebihan dari ekonomi digital gimana, kekurangannya juga, terus upaya yang dilakukan apa aja. Oke, cukup sekian kita membahas mengenai perekonomian Indonesia mulai dari masa awal kemerdekaan sampai terakhir itu tadi masa Presiden SBY ya. Ini tidak Ibu cantumkan masa Presiden Jokowi karena masih berlangsung pada saat ini. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.